La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan Fir'aun dengan segala tingkah dan kesombongannya sebagai contoh bagi manusia lainnya, bahwa sesungguhnya mereka yang menentang Allah akan mendapatkan azab. Tak main-main, bahkan azab yang diturunkan kepadanya sudah ia rasakan sejak masih berada di dunia. Di dalam Al-Quran, Fir'aun dikisahkan sebagai orang yang zalim. Sifatnya senantiasa membuat kerusakan di bumi, menjadikan manusia layaknya budak hingga menyiksa mereka. Selain itu, Fir'aun mempunyai penyihir yang ia harap dapat melanggengkan kekuasaannya. Dan para penyihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Quran Surah Al-A'raf ayat 113 hingga 114. Puncak kezaliman Fir'aun adalah pada saat ia mengingkari kebesaran Allah dan mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun tengah berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam saat ia berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surah An-Nazi'at ayat 24. Pada saat itulah Allah menurunkan azabnya. Fir'aun ditenggelamkan di tengah laut. Di akhir hidupnya, ternyata Fir'aun sempat berucap, "Aku beriman bahwa tidak Tuhan selain yang diimani oleh kaum Bani Israel." Quran Surah Yunus ayat 90. Fir'aun, makhluk yang dilaknat Allah, disumpal mulutnya oleh malaikat Jibril saat akan bertobat. Al-Quran telah menyampaikan kepada umat tentang kisah Fir'aun. Pada detik-detik akhir hidupnya, Fir'aun yang sebelumnya meneguhkan dirinya sebagai Tuhan sadar bahwa dirinya bukanlah sang pencipta seperti yang ia dengungkan kepada kaumnya. Dikisahkan dari Tafakkur Fiddin, Fir'aun menyadari kesalahannya dan bahkan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika ia akan mengucap kalimat syahadat, tiba-tiba malaikat Jibril menyumpal mulutnya. Malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan halul bahri, lumpur hitam yang ada di bawah laut. Fir'aun tewas bersama bala tentara di Laut Merah karena tenggelam saat mengejar Nabi Musa. Nabi Musa menyeberangi lautan setelah laut terbelah atas izin Allah. Mereka kemudian menyeberang hingga ke tepian laut. Saat Nabi Musa bersama kaumnya menyeberangi lautan, Fir'aun melihat hal itu dan nampak sedikit terperangah akan terbelahnya laut. Fir'aun saat itu sempat akan memberhentikan kudanya dan akan berbalik arah. Namun pada saat yang sama, malaikat Jibril datang bersama kudanya dan mengiringi kuda Fir'aun agar memasuki lautan yang terbelah itu. Di luar kendali, kereta Fir'aun berlari ke arah tengah lautan dengan diikuti para bala tentaranya. Bala tentaranya mengira Fir'aun memimpin komando untuk mengejar Nabi Musa. Sementara itu, Nabi Musa dan umatnya
yang telah tiba di tepian laut. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut hingga laut kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Saat Fir'aun terombang-ambing dan tenggelam di lautan, saat itulah ia menyadari kedudukannya. Ia mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat napasnya mencapai pangkal leher, Firaun menyatakan keimanannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 90. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Aku percaya bahwa tidak Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Pada detik-detik akhir inilah kemudian malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut dan menyumpalkannya ke mulut Firaun. Kesombongan dan kecongkakan dari Firaun yang membuat malaikat Jibril sangat membencinya. Maka saat terdapat tanda-tanda Firaun akan bertobat dan malaikat Jibril takut Allah akan mengampuninya, malaikat Jibril kemudian menyumpal mulut Firaun agar tidak mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sewaktu Allah menenggelamkannya Firaun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar laut, lalu memasukkannya ke dalam mulut Firaun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Kekufuran dan kezaliman Firaun sudah sampai pada puncaknya. Sampai-sampai Nabi Musa berdoa agar Firaun tak diterima taubatnya. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksa yang pedih." Quran surah Yunus ayat 88. Namun di balik kisah malaikat Jibril ini, kita bisa sedikit mengambil pelajaran. Salah satunya adalah betapa besar rahmat Allah dan ampunan bagi hambanya yang bertaubat. Ketakutan malaikat Jibril menunjukkan bahwa rahmat Allah bisa saja datang kepada orang paling zalim seperti Firaun. Kisah tersebut juga menunjukkan betapa besarnya keutamaan kalimat tauhid. Barang siapa yang sempat mengucapkan di akhir hayatnya, maka Allah mengampuni dosa mereka di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah mengunjungi channel ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf bila ada kekurangan atau kecerobohan di dalam kisah ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan menyalakan loncengnya, supaya sahabat-sahabat tetap terus terupdate tentang kisah-kisah dari channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.